Peneliti SMRC Sirajuddin Abbas menilai pembagian pemilih pasangan Agus Harimurti Yudhoyono Silviana Murni lari ke pasangan Basuki Purnama dan Jarod Saiful Hidayat. Larinya pemilih lantaran performa Agus Silvi di debat kandidat tidak meyakinkan warga DKI Jakarta. Tidak hanya itu, undecided voters atau pemilih yang belum menentukan pilihan juga sedikit naik. Berarti pemilih Agus Silvi juga menjadi ragu setelah menyaksikan debat. Nah, benarkah terjadi pergeseran dukungan pasca debat? Apakah pergeseran dukungan lebih karena substansi pemaparan cagup atau karena pemilih yang mulai cenderung rasional? Lalu faktor apa saja yang menyebabkan elektabilitas Ahok meningkat sebagaimana temuan beberapa lembaga survei? Nah, membahas hal itu kita akan mendiskusikannya bersama peneliti SMRC Sirajuddin Abbas dan pengamat komunikasi politik Gun Gun Haryanto. Selamat malam. Mas Sirajuddin Abbas dan juga Mas Gun Gun Haryanto. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Baik, kita tentunya ke SMRC terlebih dahulu yang melakukan survei ya. Kalau kita lihat dari hasil survei yang dipaparkan itu adalah hasil debat pertama. Hasil debat pertama itu menunjukkan bahwa ada pergeseran dukungan. Jadi seberapa besar pergeseran peta dukungan ini? Saya cukup besar. Perubahan terjadi pada dua kandidat apa yang sebelumnya sempat memimpin. Pertama Ahok, saya kira dia naik cukup signifikan di atas 8%. Sementara Agus juga turun di kisaran itu juga, antara 7 atau 8% juga turunnya. Dan itu terjadi dalam dalam hitungan kita dalam periode 1 bulan terakhir. Dan kalau kita cek apa saja faktor yang mempengaruhi perubahan itu, diantaranya adalah debat, ya. Jadi debat dalam hal ini memberikan debat pertama, jadi debat mendorong pemilih untuk berubah pikiran. Nah, itu artinya ada migrasi pemilih yang sebelumnya sempat ada di kubu Agus Silvi, sekarang pindah kembali ke Ahok. Dan itu terlihat betul karena perubahan di pasangan nomor 3 tidak terlalu banyak, ada di margin error sekitar 2 sekian persen. Dan kalau ada di dalam margin error itu artinya bisa iya bisa tidak gitu perubahannya, gitu, bisa ke atas bisa ke bawah. Nah, dalam situasi seperti itu maka kita melihat bahwa performance dari kandidat, penguasaan masalah yang dibahas dalam debat itu, termasuk program-program yang ditawarkan kepada masyarakat, menjadi bagian penting dari penentuan sikap masyarakat itu. Nah, ini disebabkan karena mayoritas pemilih Jakarta ini pemilih rasional, jadi faktor itu menjadi sangat penting. Jadi debat dalam hal ini menentukan pilihan untuk masyarakat Jakarta. Kita akan lihat hasil lengkapnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, Carlos Michael. Nah, di debat publik antar kandidat akan memperlihatkan kualitas masing-masing kandidat dalam menangani masalah-masalah pelik di ibu kota. Nah, pengaruh besar debat publik kandidat akan mempengaruhi pemilih yang belum menentukan pilihannya atau undecided voters di Pilkada DKI Jakarta. Nah, hasil sejumlah lembaga survei memperlihatkan besaran undecided voters cukup tinggi. Selanjutnya, rekan Carlos akan menyampaikannya untuk Anda. Silakan, Carlos. Iya, Valerina Daniel dan juga bapak-bapak yang ada di studio, kita akan lihat sejumlah survei pendukung Cagup yang berpaling. Apakah ini benar? Kita lihat survei elektabilitas Cagup DKI Jakarta. Ini adalah dari SMRC yang mengukur elektabilitas Cagup dan Cawagup DKI. Desember 2016 misalnya Agus Silvi nomor urut 1 itu berada di 30,8%, sementara di Januari 2017 ini menurun 22,5%. Sementara pasangan petahana Ahok Jarot pada Desember 2016 ini di 28,8%, ini naik cukup pesat. Di Januari 2017 34,8%. Sementara pasangan nomor urut 3 Anies Sandi pada Desember 2016 di 24,4%, ini meningkat tapi tidak signifikan, ini hanya 26,4% di Januari 2017. Dan undecided voter Desember 2016 sekitar 16%, ini hanya naik sekitar 0,4 poin menjadi 16,4%. Itu adalah survei dari SMRC. Kita lihat survei lainnya dari indikator politik.
Agus Silvi pada November 2016 30,4%, turun di Januari 2017 di 23,6%. Sementara Ahok Jarot di November 2016 26,2%, ini naik cukup signifikan di Januari 2017 di angka 38,2%. Sementara pasangan nomor urut 3 Anies Sandi pada November 2016 24,5%, sementara di Januari 2017 ini turun menjadi 23,8%. Ini menarik karena yang diukur oleh indikator politik undecided voter justru November 2016 itu besar 18,9%, ini turun di Januari 2017 menjadi 14,5%. Kita lihat lain lagi yang diukur oleh Populi Center. Misalnya Agus Silvi di Oktober 2016 itu hanya sekitar 15,8%. Ini meningkat di Januari 2017 sebesar 25%. Sementara pasangan Ahok Jarot di Oktober 2016 itu angkanya 45,5%. Januari 2017 justru turun menjadi 36,7%. Sementara pasangan nomor urut 3 Anies Sandi, kita lihat Oktober 2016 sebesar 23,5%. Ini naik tapi tidak signifikan di Januari 2017 di angka 28,5%. Dan undecided voter sebelumnya 15,2% di Oktober 2016 turun menjadi 9,8% di Januari 2017. Kita lihat kemudian apa saja faktor pendongkrak elektabilitas. Ini pertama, efektivitas kampanye, kemudian personality yang baik, lalu ada program yang menyentuh rakyat. Lalu dampak debat pilkada yang sudah berlangsung selama 2 kali. Kita lihat apa dampaknya bagi pemilu ini. Kita mencoba menghadirkan informasinya bahwa dampak debat itu mampu mempengaruhi elektabilitas, sementara menggait swing voters, memetakan pendukung yang fanatik. Itu dampak debat pilkada yang sudah berlangsung selama 2 kali. Lalu seperti apa segmentasi pemilih DKI? Kita lihat di sini. Pemirsa, pertama adalah mereka yang rasional. Warga Jakarta cukup kritis, kemantapan pemilih rendah, sehingga pemilih yang berpindah pilihan masih tinggi. Lalu kemudian mereka yang belum menentukan pilihan dan fluktuatif juga masih ada. Lalu selanjutnya mereka yang sosiologis. Pemilih ini memilih pasangan calon karena memiliki kesamaan asal daerah atau juga kesamaan agama atau keyakinan. Lalu yang ketiga adalah psikologis. Situasi hati kepada pasangan calon, contohnya ketampanan pasangan calon atau mungkin kecantikan satu-satunya wanita yang ada di pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur ini. Lalu yang terakhir, alasan pemilih AHY berpaling ke Ahok. Kita lihat pertama, ini adalah masyarakat masih ragu terhadap kepemimpinan keduanya jika terpilih dalam Pilgub Februari mendatang. Ahok dinilai memiliki kemampuan memimpin yang baik, jujur, bersih, dan terbebas dari tindakan korupsi. Lalu yang terakhir, Ahok dianggap sudah terbukti hasil kerjanya dan berpengalaman di pemerintahan. Itu kenapa kemudian pendukung Cagup berpaling. Kita lihat nanti 15 Februari, tapi kita lanjutkan pembahasannya bersama bapak-bapak di studio. Valerina. Baik, terima kasih Carlos.